Jadi pada saat Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW, nanti game berikutnya masih ada satu lagi susah ya. Sejarah Rasulullah SAW naik ke atas bertemu Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah untuk melaksanakan sholat. Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu Nabi Musa alaihissalam, ketemu Nabi Yakub alaihissalam. Sampai suatu hari dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak berapa kali? Pertama, berapa kali perintah sholat? Pertama kali perintah sholat sebanyak 50 kali sholat. 50 kali sholat untuk perintah sholat 5 waktu. Boro-boro 50 kali sholat, 5 waktu sholat aja pun masih pada bolong kan? Masih pada bolong kan? Ya, yang sekolah pesantren mudah-mudahan tetap bisa istiqomah jaga sholat waktunya. Benar kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, kamu dapat perintah apa dari Allah? Melaksanakan sholat 50 waktu. Minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kagak akan sanggup umatmu melaksanakan sholat 50 waktu. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta bahwa itu gak akan 50 waktu. Kembali lagi berapa kali? 5 kali bolak-balik Rasulullah SAW minta kepada Allah. Kemudian sampai akhirnya dapat 5 waktu. Nabi Musa pun mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, sungguhnya umatmu pegang umamananku, umatmu melaksanakan sholat 5 waktu pasti masih mereka susah. Itu benar Nabi Musa AS mengatakan 5 waktu masih susah pasti mereka melaksanakan. Minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengurangan. Kata Rasulullah SAW, saya udah malu bolak-balik minta keringanan dari 50 jadi 35, gitu kan. Tapi umatku bakal meninggalkan sholat waktu, nggak semuanya akan jalanin, gitu kan. Benar kata Nabi Musa alaihissalam. Dan buktinya ada di hadapan kita. Buktinya kita koreksi diri kita. Kita masih sholat 5 waktunya masih bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong. Ya, masih bolong-bolong. Lihat. Buat orang-orang yang nggak melaksanakan sholat 5 waktu, nih dengerin. Ya. Perintah pertama Rasulullah SAW yang ingin dihisab pada saat di akhir kita hisab, siapa yang ini pertama kali dihisab? Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan lihat sedekah kita dulu. Allah nggak akan pernah lihat ibadah kita yang lainnya. Allah nggak akan lihat pendidikan kita. Tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait tentang sholatnya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Rasulullah SAW, sholat itu tiang agama. Bangunan kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri nggak? Bisa berdiri atau roboh? Itulah sholat. Semakin kita kuatkan tiang agama kita, as-salatu imaduddin, makin kita kuatkan tiang agama kita, maka fondasi kita makin kuat. Wa man tarakaha faqad aqamaddin. Jangan mimpi buat orang-orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian mau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boro-boro dibikinin masjid dari Allah Subhanahu Wa Taala, boro-boro dibikinin rumah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga, tiang agamanya nggak didirikan. Tuh, bukannya rumah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi siksa api neraka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dengerin, buat orang-orang yang masih sunat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sunat udah, diajarin tayamum udah, diajarin untuk bagaimana mandi atas besar udah, tapi melaksanakan sholat 5 waktu nggak mau. Bukan rumah yang akan dibikin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rumah diamburkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi api neraka, bahkan menjadi keraknya api neraka. Naudzubillah. Ya. Mulai saat ini jangan tinggalin sholat. Ya. Kalau ingat, yang paling penting kita ingat lagi. Setelah meninggal dunia, mau sholat sendiri atau disolatin? Ya. Sekarang mau datang ke masjid paling depan atau nanti paling depan kita disolatin? Teman, pilihannya sekarang gitu. Kalau kita masih hidup, masih seger di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita langkahkan kaki kita untuk bisa paling depan di dalam masjid, di dalam masjid. Berusaha untuk paling depan. Tapi sebaliknya, kalau kita segan di dalam masjid, jangan tunggu-tunggu. Kita mati, kita juga ada paling depan di hadapan orang-orang lain. Kita disolatin oleh orang-orang lain.
Segala suatu kebaikan tergantung dengan perbuatan yang ada kita lakukan. Kalau kita baik, maka akhir dan kehidupan kita husnul khatimah. Kalau kita tidak baik, maka hasil akhir kita husnul khatimah. Kita matinya tidak baik, gitu kan? Maka berharap kita meninggal yang pada saat husnul khatimah. Sekali lagi, cintanya Rasulullah SAW paling terakhir. Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada umatnya hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sempat ibarat kata bahasanya kita iri. Ya Allah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi segala sesuatu umurnya di atas 500 tahun. Mereka 500 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Tapi diriku yang belum ku kenal kepada umatku, umurku hanya sekitar 60 tahunan. Dan umur umatku hanya 60 tahunan. Mereka belum bergelimang pahala yang harusnya bisa digelimang pahala kalau seandainya mereka umurnya lebih daripada 500 tahun, udah 1000 tahun. Apa permintaan dari Rasulullah SAW? Izinkan buat diriku, ya Rabbi, untuk aku bisa memberikan selamatkan kepada umatku. Jadi nanti di alam akhirat itu yang bisa menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang senang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti akan diingat Rasulullah SAW. Rasulullah nungguin kita tuh. Pada saat mizan pertimbangan nanti, Rasulullah menungguin kita. Para umat-umat lain, nabi-nabi yang lain, mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat umatnya mana. Ummati, sesuai dengan permintaan dia, ummati, 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 umatku. Kita ngadain maulid seperti ini karena bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW akan merekam kita, akan memvideokan kita bahwa kita menghadiri acara milad Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah pun akan ingat kepada kita. Jadi banyak salawat. Dan kenapa dalam sholat itu dikatakan sholat itu penting untuk dilaksanakan? Karena dalam sholat itu ada bentuk salawat yang kita akan hadiskan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian dalam sholat juga kita selalu mendengarkan at-tahiyyatul ayyuhan nabiyyu wa ala pertama ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin, itu bentuk tauhid kita, penyerahan diri kita bahwa sungguhnya diri kita, hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya, bentuk tauhid. Yang kedua, yang terakhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Itu adalah percakapan Allah dan percakapan Rasulullah SAW pada saat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ke arsy-Nya Allah. Mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala keberkahan, kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saking agungnya Rasulullah SAW melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, melihat tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini enggak ada di muka bumi ini suatu tempat yang begitu indah. Maka Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Segala bentuk keagungan, keberkahan, kebaikan semualah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam Rasulullah SAW dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan buat kamu ya Rasulullah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, keberkahan Allah akan selalu menghampirimu. Assalamu alayka
alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disambut lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan aku doang didoain ya Allah, tapi umatku. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan buat kami semua dan orang-orang yang soleh untuk senantiasa memberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan yang bisa kita dengarkan dari Maulid ini. Jangan lupa perintah Rasulullah SAW melaksanakan sholat 5 waktu. Mulai hari ini jangan sampai ketinggal sholat 5 waktu. Semoga dengan teladan Rasulullah SAW kita akan berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tadi ada satu yang belum bayar, bentar aja lah. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. MC-nya mana?